Para putra semuanya, sebelum Anda praktik nanti, ada satu hal, yaitu tentang rekonstruksi informasi dari teks non-fiksi dalam gelar wicara. Nah, apa yang dilakukan dan bagaimana? Hasil akhirnya adalah praktik. Anda menyimak teks, kemudian satu hal bisa menambahkan apa yang Anda praktikkan nantinya. Yang menjadi fokus adalah pelajar menilai gagasan dan pandangan serta merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks non-fiksi dalam gelar wicara atau ceramah, dalam hal ini pidato. Maka praktisnya bagaimana? Anda nanti mendengarkan ceramah dari teman-teman Anda sendiri, lalu ada yang menanggapi, seperti halnya dalam keseharian di kelas masing-masing. Nah, ini yang pertama. Maka yang berikutnya nanti saya berikan satu teks non-fiksi. Barangkali ini menjadi tambahan terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, bisa Anda tambahkan, barangkali ini membantu Anda nantinya berceramah. Nantinya Anda menyampaikan hasil informasi itu. Tentu yang dibuat rekan-rekan semuanya itu teks eksposisi. Maka teks eksposisi yang sudah dipersiapkan ini nanti tinggal Anda praktikkan. Maka yang kedua, ya, silahkan. Harapannya apa? Indikator pencapaian tujuannya peserta didik merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks non-fiksi dalam gelar wicara, yaitu ceramah atau pidato. Teks sudah ada, ya, sudah saya siapkan, ya, lembar kerja pun sudah saya siapkan. Tinggal Anda nanti mencoba kira-kira apa yang saya praktikkan ini teksnya eksposisi bukan ya? Teksnya sesuai dengan gambaran yang saya jelaskan atau tidak ya? Pertanyaan inti, bagaimana cara merekonstruksi dalam teks non-fiksi setelah menyimak? Tentu menyimaknya itu menyimak ini ya. Maka saya akan bagikan ini, silahkan ya, dalam satu meja silahkan coba Anda baca, barangkali menambahkan input tentang ceramah Anda nanti. Untuk menjawab pertanyaan ini itu silahkan Anda coba baca. Ya, silahkan Anda baca terlebih dahulu. Ya, silahkan coba Anda baca. Barangkali teks itu bisa menambahkan apa yang harus Anda praktik ceramah ya setelah nanti Anda merekonstruksi bagian dalam teks non-fiksi. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Ada? Bagaimana cara merekonstruksi dalam teks non-fiksi setelah menyimak? Nah, menyimak apa? Menyimak teks yang sudah saya berikan. Oke, silahkan. Merumuskan berbagai fokus. Oke. Berbagai fokus. Oke. Terus yang kedua, ada yang tahu? Selain merumuskan berbagai fokus jelas ini peristiwa yang terjadi. Ada lagi? Kira-kira cara merekonstruksinya bagaimana? Pengalaman Anda mungkin ada? Kira-kira apa? Jadi kita itu perlu fokus buat membaca. Jadi kita harus benar-benar memahami
apa yang ada dalam teks non-fiksi tersebut. Dan dengan kita memahami apa yang ada dalam teks non-fiksi tersebut, kita tentu bisa merekonstruksinya dengan kayak lebih gampang. Membaca dan memahami teks non-fiksi ya yang terdapat di dalam proses nomor 1 dan nomor 2. Dari hasil paragraf menjadi sebuah teks utuh. Ini ya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Jadi silahkan dari apa yang sudah Anda temukan tadi, coba Anda baca lagi. Ya. Lalu teks yang sudah dibuat dari apa yang Anda konsepkan di dalam handphone Anda, silahkan juga dibaca. Oke, nama siapa Mas? Yang paling belakang? Kelas berapa? 11 MIPA 3 presensi 12. 11 Ganesha Juan ya. Oke. Sebelum disampaikan silahkan Anda amati 1 menit. Ya. Amati 1 menit, kemudian Ganesha dinilai. Siapa yang ingin menilai? Oke, kelas 11 MIPA 2, nama Leo. Ya. Saya catat dulu ya. Oke, silahkan 11 MIPA 3. Namanya Ganesha. Yang menilai itu silahkan ada Leo MIPA 2 gitu ya. Hitung ya, 1, 2, 3, mulai. Selamat siang. Ya, siang ini aku mau bacain teks yang udah kita rekonstruksi dan tema atau topik rokok dan alkohol sebagai sarana komunikasi. Seperti kita ketahui, sudah tidak jarang kita menemui remaja yang konsumsi rokok dan minuman beralkohol. Kita bisa menemui remaja tersebut di Jujo maupun di tempat lainnya. Dari sumber-sumber UGM, penelitian ini menunjukkan jika remaja konsumsi rokok karena internal di tahun coba menjadikan sebagai senang latihan, tidak tahu cerita kemana. Sama dia juga kayak mereka menganggap itu kalau teman memahami rasa mereka itu benar-benar itu. Rasa mereka itu hanya dibangun kayak rokok, rasa mereka hanya dibangun. Setiap orang itu beda nyampaiannya, dipahaminya caranya juga beda. Mungkin ada juga yang dipahaminya dengan kita juga nggak tahu macam mereka. Tapi ini tuh bukan larangan, hanya saja buat reminder bagi kita semua. Kita melakukan tersebut boleh, tapi kita tahu risiko tanggung pengguna. Sekian, dan terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Silakan Leo memberikan masukan, saran, dan tanggapan Anda terhadap apa yang sudah disampaikan Ganesha. Silakan. Oke, waktu berapa? Waktunya 2 menit, Pak. Waktu 2 menit ya. Oke. 93.
Meskipun waktunya tetap ya Pak, tapi yang disampaikan dari situ emang kayak berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Kita semua ini remaja atau ya yang seumuran sama kita. Terus penjelasannya juga santai gitu. Maksudnya nggak santai itu, maksudnya santai itu bukan sekiranya biasa, cuman santai itu jadi kita ya lebih mudah memahami materinya, tapi dia ngomongnya sudah jelas, tidak terlalu cepat. Oke, terima kasih Ganesha, terima kasih Leo. 3, 2, 1, mulai. Selamat siang. Ini saya menceritakan sesuatu. Menurutmu apa yang sudah disajikan Gabri ini bagaimana? Ya, jadi menurut saya yang disampaikan Gabri ini sudah cukup baik ya, cukup detail. Ya, nilainya berapa? Oke. Teman Anda diberikan nilai 95. Oke, terima kasih Gede. Oke, para putra semuanya, silahkan bisa Anda cermati lagi, boleh dibuka di bagian yang tadi perlu dicermati ya. Nah, ketika merekonstruksi, membangun, tentu tadi beberapa teman menyampaikan sebuah fokus peristiwa. Tentu peristiwa ini tidak hanya sekedar peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi bagaimana peristiwa ini menjadi bagian yang paling mudah untuk ditangkap. Membaca dan memahami pasti dari sebuah teks yang saya bagikan tadi, itu sebagian menjadi contoh yang bisa digunakan ketika Anda melakukan ataupun mengumpulkan data-data itu. Dan maka di dalam hasil pun sama, menjadi sebuah teks. Tentu teks yang diminta dalam LKPD adalah teks eksposisi. Nah, maka di pertemuan berikutnya kita akan coba pahami secara detail dan apa yang sudah kita lakukan selama 90 menit ini menjadi cerminan bersama. Lalu silahkan Anda persiapkan untuk menjelang penilaian akhir semester supaya Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Sehingga persiapan-persiapan ini menjadi bagian yang paling otentik, paling yang harus ditangkap baik-baik. Itu sebagai rencana tindak lanjut. Kemudian di bagian simpulan silahkan dibuka. Nah, apa yang perlu disimpulkan di hari ini jelas. Ya, apa yang didapat? Yang pertama, ada yang tahu? Kalau di situ sudah saya tuliskan gitu ya. Mampu merekonstruksi menjadi informasi dengan kata-kata sendiri setelah menyimak teks dalam gelar wicara, yaitu ceramah dan pidato. Sudah dilakukan, betul ya? Maka singkat kata bagaimana simpulan yang bisa Anda buat? Mampu apa? Mampu menyajikan apa? Menyajikan informasi ya. Yang berikutnya,
Selain menyajikan informasi adalah mengembangkan gagasan. Oke, terima kasih. Mampu mengembangkan gagasan. Maka terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan hadir. Kita akan menutup perjumpaan hari ini dengan berdoa, dipimpin doa. Oke, minta bantuan EL. Oke, di sini saja EL. Kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya.